saya tambah satu lagi nih. Jangan terlalu mendengarkan ocehan-ocehan yang sifatnya negatif. Enggak usah dilayani, tetapi lebih baik dibuktikan saja dengan perbuatanmu. Dan jangan sampai Anda larut sehingga nanti terlibat menjadi sumber berita yang negatif itu. Kan begitu. Caranya gimana? Ya lebih baik kita mengatakan saya tidak tahu. Nah, itu yang terjadi. Jadi memang bukan itu saja. Malah ada orang-orang yang melarang istrinya ngaji sama saya. Alasannya ngaji sama Buya Sakurto, istri kita diizinkan ngaji Buya Sakurto, setahun melawan mangsa burung yang laki. Naudzubillah min dzalik. Silakan tanya kepada ibu-ibu yang ngaji malah hari Kamis pagi itu, apakah pernah saya mengajar ibu-ibu itu melawan suami? Silakan cek di lapangan, kan begitu. Sehingga ini tidak menjadi gosip. Jadi nggak usah dijawab, silakan cek saja. Kalau dia tidak mau ngecek, berarti ini bukan orang yang pengen tahu, bukan. Tapi orang yang menuduh. Kalau orang pengen tahu, jawabannya silakan cek di lapangan, kan begitu. Tapi kalau orang menuduh, ya saya tidak perlu menjawab. Oke? Ya kan begitu. Dan saya hanya bisa mengatakan ucapan terima kasih. Itu aja kan. Nah, sehubungan dengan saya, mungkin ini ditarik-tarik sendiri, premis-premisnya disusun, lalu konklusinya dibuat sendiri. Karena saya selalu mengajarkan perempuan jangan bergantung pada pemberian suami. Karena jodohmu tidak selamanya. Dan selama ini orang laki-laki itu dengan mudahnya menceraikan istrinya tanpa alasan. Nasibmu seperti telur di atas tanduk. Ya kan gitu. Jadi kamu harus punya keterampilan, keahlian bisa mengais rezeki sendiri. Menurut bapak-bapak, nasihat saya begitu tuh salah nggak sih? Kalau salah bilang dong. Ya kan begitu. Buktinya di lapangan kok diceraikan, yang punya keahlian, anaknya 4, cangkem mangap kafe, akhirnya untuk cari makan terpaksa dia melacurkan dirinya ke Jakarta. Dan saya tidak membenci pelacur itu. Dia juga hanya hidup kok. Mana ada perempuan yang bercita-cita ingin melacur, kan terpaksa aja. Nah, penderitaan itu maksud saya. Lalu kesimpulannya bahwa perempuan kalau pintar usaha itu selalu melawan sama suami. Saya bilang, istri yang melawan mah nggak ada hubungannya dengan pintar usaha. Itu kembali pada watak dasar. Kalau dasarnya ngelawan, melarat juga melawan kok, betul nggak? Kalau dia ingin cari bukti, silakan dibuktikan kan gitu. Kalau dia disuruh cek nggak mau ngecek, ya berarti itu menuduh saya. Kalau menuduh, saya tidak perlu membantah. Ya kan begitu. Saya terima tuduhan itu, oke. Mudah-mudahan semoga Allah mengampuni Anda. Dan saya tidak akan dendam 100%. Nah, seperti itu. Kemudian juga seperti tadi juga ada tuduhan ngaji dia sahur, malas semuanya. Begitu. Nah, menurut bapak-bapak yang hadir ini, saya ini orang malas bukan? Dari mana saya memang orang malas? Saya tidak malas kok. Saya kemarin baru malam Sabtu, malam Jumat, malam Sabtu, malam Minggu, malam Senin 4 malam sampai tidur. Mau dibilang malas saya? Ini yang saya bisa mata. Apa saya malas nggak? Aman kita masak kuasa, man saya mau baca. Lalu kesan agama dari mana? Nah itu adalah bukan kesalahan saya. Karena umat Islam sendiri menolak ajaran pasrah itu.
menolak ajaran tawakal. Karena tawakal itu artinya sama dengan nihilisme atau fatalisme. Jadi kita harus terus melawan Allah sampai semenangnya, insya Allah. Itu maksudnya. Padahal tawakal yang saya tawarkan itu adalah menghindari al-ya'as, putus asa. Ya kan begitu. Orang yang tawakal itu tidak akan pernah berputus asa. Karena kita ini bekerja apapun yang kita kerjakan, Allah tidak akan membayar kita kalau berhasil. Kalau gagal tidak bayar. Allah itu membayar kita berhasil atau tidak berhasil. Karena yang dibayar adalah kerja kita.